Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya berharap teman-teman di rumah aja, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kali ini kita akan memasukin pertemuan kedua, dan kita mau masuk ke perkuliahan pada hari ini. Apa sih sosial epidemiologi atau epidemiologi sosial? Kali ini kita diiringin oleh Food Color Songs. Saya kali ini mengajar dengan Ibu Nurmalia Ermi, SST MKM. Minggu lalu kita diskusi tentang cerita tentang Bonita, bagaimana seorang ibu rumah tangga beresiko tertular HIV. Ini adalah dua refleksi dari teman-teman sekalian yang saya pilih, satu dari Farida Nur Aziza dan kedua dari Dian Palupi. Kok bisa ya? Menurut Farida, dari kasus Bu Bonita kita dapat mendapat pelajaran bahwa kasus HIV itu tidak hanya menyerang orang-orang pekerja seks komersial dan orang yang bersalah ataupun akibat dari perilakunya sendiri, tetapi dapat menyerang siapa saja. Kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan apapun, termasuk dalam melakukan hubungan seks dengan pasangan. Dan perlu adanya keterbukaan antara pasangan suami dan istri sehingga tahu latar belakang masing-masing. Dian Palupi pun menambahkan bahwa dari membaca kisah kasus Ibu Bonita tadi, hal yang dapat saya ketahui yaitu bagaimana pentingnya pendidikan tentang HIV/AIDS kepada seluruh kalangan termasuk ibu rumah tangga. Karena selama ini pendidikan tersebut condong berpusat diberikan kepada pekerja seks komersial. Terima kasih refleksinya, dan ini akan membuka wacana kita bagaimana memahami satu kondisi kesehatan, penyakit, atau tantangan kesehatan yang kita hadapin di provinsi kita dan juga di Indonesia. Hari ini kita akan belajar apa sih sosial epidemiologi atau epidemiologi sosial dan bagaimana sejarahnya, apa sih bedanya dengan epidemiologi pada umumnya, dan kira-kira elemen-elemen apa yang perlu dipertimbangkan atau termasuk dalam epidemiologi sosial. Pertama, kita akan masuk ke definisi sosial epidemiologi. Menurut Kaori Honjo, dalam tulisannya Sosial Epidemiologi, definisi yang kita temukan bahwa sosial epidemiologi itu merupakan salah satu cabang epidemiologi yang fokus terutama pada faktor-faktor atau dampak dari faktor-faktor sosial structure pada kondisi kesehatan. Sosial epidemiologi juga dipelajarin untuk memahami bagaimana sih distribusi dari kondisi yang menguntungkan dan kondisi yang tidak menguntungkan dalam suatu masyarakat. Dan ini bisa merefleksikan kenapa sih kondisi kesehatan, kondisi penyakit itu bisa berbeda di kalangan masyarakat berbeda. Antara miskin dan si kaya, antara kelompok yang memiliki pendidikan tinggi dan rendah, dan antara teman-teman laki-laki perempuan atau yang berbeda orientasi seksualnya. Dan juga bisa jadi antara kelompok yang mempunyai asuransi kesehatan dan kelompok yang tidak mempunyai asuransi kesehatan. Dan hal yang menjadi pertanyaan utama dalam sosial epidemiologi yang perlu dijawab adalah, adakah dampak dari faktor-faktor sosial itu yang bisa mempengaruhi kesehatan baik individu maupun populasi. Jadi,
Pada intinya, kita akan berfokus pada elemen-elemen sosial yang akan mempengaruhi status kesehatan. Dengan kata lain, apa ya? Jika teman-teman memperhatikan lingkaran-lingkaran ini, ada banyak irisan dari banyak elemen yang bisa mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Jadi dalam sosial epidemiologi atau epidemiologi sosial menawarkan suatu framework yang bertingkat dari individu, bagaimana keluarga, bagaimana tingkat sosial, pelayanan kesehatan, dan bagaimana budaya, nilai agama pun bisa menjadi faktor-faktor yang menjadi fokus kita. Kenapa sih irisan-irisan ini berbeda? Bisa mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Bisa jadi kemiskinan, bisa terjadi perbedaan ras, dan juga ikatan-ikatan atau norma-norma sosial agama. Dan faktor ekonomi pun merupakan salah satu faktor utama dan budaya. Dan ini saling terkait satu sama lain. Sehingga kita nggak bisa bilang nih, ini ada layanan HIV AIDS. Ini ada ibu positif HIV AIDS. Kenyataannya, kita berasumsi seharusnya ibu itu bisa mengakses layanan kesehatan ini. Tapi faktanya, hanya 10% dari ibu positif HIV yang hamil akses ke layanan pencegahan penularan HIV ibu ke anak. Apa masalahnya? Nah, itu teman-teman sebagai epidemiologis harus mempunyai lensa sebagai konteks sosialnya gimana. Apakah ibu itu mau akses dengan bangga, saya positif HIV, saya mau melahirkan anak saya. Apakah diterima oleh pelayanan kesehatan? Ataukah ibu itu mau terbuka pada pasangannya, suaminya? Misalnya, saya tertular HIV sebelum menikah sama Anda atau ketika saya menikah dengan suami saya sebelumnya dan saya terinfeksi dari dia. Dan sang suami apakah mau menerima status sang istri ketika mereka terbuka atau sebaliknya. Ini adalah konteks-konteks sosial, budaya, nilai agama yang perlu kita pelajarin dan bagaimana kebijakan publik mendukung atau malah membuat teman-teman yang butuh layanan kesehatan mundur ke belakang. Untuk memahami itu, mari kita pelajarin bagaimana faktor-faktor sosial, elemen-elemen yang bertingkat dalam epidemiologi sosial. Teman-teman, kita perlu berbagai lensa untuk memahami satu kondisi kesehatan. Bagaimana strata sosial masyarakat di Indonesia, kelas menengah ke bawah, menengah ke atas. Bagaimana perbedaan gender, laki-laki, perempuan, LGBT, bagaimana, apakah hak mereka sama ketika mengakses layanan kesehatan? Ras, status, perbedaan suku, misal teman-teman kita di Papua, pada umumnya pelayanan kesehatannya itu didominasi oleh tenaga kesehatan non-Papua. Bagaimana itu akan mempengaruhi pencarian atau accessibility para teman-teman dengan ras Papua, suku asli untuk datang ke layanan kesehatan, dan apakah ada diskriminasi? Saya akan petatang tenteng untuk akses layanan ketika melahirkan anak saya. Tapi bagaimana dengan ibu positif HIV? Apakah dia nyaman datang ke layanan kesehatan dan terbuka dengan statusnya? Dan bagaimana social network, jaringan sosial yang ada di masyarakat, dan distribusi pendapatannya, dan juga teman-teman juga perlu memperhatikan kebijakan sosial yang ada di baik tingkat pemerintahan
maupun di layanan kesehatan. Hal ini akan mempengaruhi health seeking behaviors, pencarian layanan kesehatan, ataupun kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan istilah lain yang kita akan temukan adalah istilah social determinants of health atau determinan sosial yang akan mempengaruhi kesehatan. Ada elemen dari individu sendiri, umur, jenis kelamin, dan faktor lainnya. Bagaimana kondisi sosial komunitas, termasuk pendidikan, Anda tinggal di mana, pelayanan kesehatan, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Apakah Anda bekerja dan tidak bekerja, hingga elemen yang terluar, yaitu norma-norma sosial agama yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, perempuan yang menikah akan bisa akses layanan kebidan dan pelayanan kesehatan apapun. Tapi bagaimana dengan perempuan yang belum menikah tapi hamil? Apakah itu berbeda? Hak mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan dan memperoleh anak. Itu akan berbeda ketika Anda berada di Indonesia dengan norma agama yang menjadi satu kesatuan dalam kehidupan kita dan menjadi moral kita. Dan ketika Anda berada di luar negeri yang strata atau pernikahan tidak menjadi dasar Anda untuk mempunyai anak atau tidak berdasarkan status Anda menikah atau tidak. Ini adalah salah satu contoh bagaimana peneliti ingin memahami bagaimana sih cara meningkatkan kesehatan pada anak-anak. Apakah cukup dengan makanan bergizi saja? Apakah cukup di pengetahuan ibu saja tentang makanan bergizi? Ternyata berdasarkan penelitian beliau, peneliti ini Ingrid Wolfe dan Claire Lems and Hilary Klass, penelitian mereka menyimpulkan bahwa banyak elemen yang harus diperhatikan, baik dari kondisi kesehatan anak itu sendiri, bagaimana keluarga, teman, komunitas, dan sekolah yang akan mempengaruhi kesehatan sang anak, dan apakah sang anak punya hak akses layanan kesehatan yang sama, baik dalam kondisi emergensi, bisa akses ke spesialis, atau layanan dasar. Dan juga apakah sistem kesehatan di Indonesia bisa memberikan kesempatan yang sama untuk setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang gratis. Dan faktor terluar lainnya, bagaimana dengan budaya? Apakah budaya di Indonesia tetap mengutamakan kalau makan siang itu diutamakan ayah dulu? Atau anak-anak yang kelaparan pulang sekolah di dalam sistem patriarkal? Atau lingkungan dan ekonomi sosial dan politik lainnya, apakah berpihak untuk memberikan kebijakan-kebijakan mengintegrasikan program makan sehat pada sekolah-sekolah anak? Itu merupakan faktor yang saling berkaitan yang kita bilang mikro dan makro determinants yang akan mempengaruhi kesehatan anak kita. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk berefleksi bagaimana mengaplikasikan cerita-cerita ini ke dalam cerita Bonita tadi. Saya minta tolong teman-teman menuliskan kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang membuat perempuan seperti Bonita, ibu rumah tangga, bisa sangat rentan tertular untuk HIV. Silakan di list teman-teman di rumah masing-masing. Setelah teman-teman mengelis dan membuat mapping-mapping elemen-elemen apa saja dari berbagai irisan tadi, individu, hingga faktor terluar atau macro environment, saya minta tolong teman-teman untuk mengelompokkannya. Kira-kira pengetahuan ibu tentang HIV masuk variabel mana ya? Yang kedua,
Kira-kira nilai-nilai moralitas, nilai agama tentang HIV itu tanda kutip untuk perempuan yang tidak baik, image yang tertanam di kita sebagai masyarakat masuk ke elemen yang mana ya? Kira-kira stigma tenaga kesehatan terhadap ibu positif HIV yang juga negatif itu masuk variabel mana? Coba teman-teman pikirkan elemen-elemen itu masuk kemana aja. Dan juga ada keterbukaan dan tidak terbukaan pasangan tentang masa lalu masuk variabel mana. Dan elemen-elemen yang teman-teman kerjakan. Untuk selanjutnya, silakan menonton video ini dan kita akan lanjut berdiskusi via grup e-learning untuk menjawab pertanyaan yang saya sediakan ini. Jadi, ke depan, setelah Anda menganalisa satu elemen dari kacamata sosial epidemiologi, perempuan rentan nih terhadap HIV, apa yang bisa Anda lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.